Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah ilmu ukur tanah. Oke, kali ini saya akan membuat cheat sheet untuk menghitung poligon tertutup. Ini adalah poligon tertutup, dan ini adalah soal yang akan kita bahas nantinya. Sebelum mulai video ini, alangkah baiknya kita cuci tangan terlebih dahulu, jaga jarak jika berada di luar, pakai masker agar terhindar dari virus corona. Dan alangkah baiknya kita tetap di rumah, stay at home. Langsung saja kita ke video, check it out. Oke, sebelum kita memasuki Excel, kita akan mempelajari dasar-dasar terlebih dahulu. Perhitungan yang akan digunakan dalam Excel nantinya. Oke, di sini sudah ada soal dari poligon tertutup. Diketahui bahwa ada 6 titik, yaitu ada A, B, C, D, E, dan F. Kemudian diketahui juga sudut dalam atau beta dari ke-6 titiknya. Kemudian ada juga diketahui jaraknya. Oke, di sini berarti yang belum diketahui adalah koordinat awal ataupun titik awal, kemudian dan azimut awal. Oke, di sini kita akan menentukan terlebih dahulu koordinat awalnya berapa. Oke, untuk menentukan koordinat awalnya berapa, kita bisa menggunakan 0,0, 100,100, 1000,1000 ataupun berapapun itu bisa digunakan sebagai titik awal. Apakah ini tidak akan mengubah dari luas yang akan kita hitung nantinya? Kan tujuan akhir dari penghitungan poligon tertutup ini adalah untuk menghitung luas. Maka dari penentuan koordinat awal tadi ini tidak akan mempengaruhi dari luas hasil poligon ini nantinya. Karena ketika kita menentukan koordinat awal A misalkan 100,100, maka koordinat B, C, D, E, F juga akan mengikuti. Oke, misalkan kita 0,0 di A, maka B-nya C, D, E, F juga akan mengikuti A-nya. Oke, dari di sini kita akan menentukan koordinat titik awalnya adalah 100,100. Mengapa demikian? Karena jika kita menentukan 0,0, maka nantinya koordinat titik B akan bernilai negatif X, positif ya. Dan itu menurut saya pribadi kurang enak digunakan nantinya ketika perhitungan, dan itu menyulitkan. Jangan menyulitkan diri sendiri. Maka saya menggunakan 100,100. Oke, koordinat titik awal sudah diketahui 100,100 di A. Kemudian selanjutnya kita menentukan azimut. Oke. Untuk menentukan azimut, kita putar poligon tertutup ini sehingga A dan B menjadi sejajar di sumbu X. Oke, ini selanjutnya kita akan agar lebih jelas. Kita lihat ilustrasinya. Oke, di sini tadi koordinatnya sudah diketahui. Oke, di sini ada gambar sengaja saya jungkir balikan. Kita putar sedikit agar A dan B sejajar. Oke, dan ini yang garis merah itu adalah sumbu X dan Y-nya. A dan B dapat dilihat ini sudah sejajar. Kita putarnya seperti ini ya. Oke. Jadi di sini kita dapat menentukan azimut sekaligus dengan koordinat dari B. Oke, sebelum kita azimut kita B dulu aja. Oke, ke dalam menentukan koordinat B, karena sejajar X B dengan XA itu sejajar, maka ketika XA-nya 100 dan jarak A ke B-nya adalah 8,6, maka kita tinggal kurangkan saja. Jadi koordinat untuk B adalah untuk X-nya 100 dikurangi 8,6.
dan Y-nya itu sama dengan 100. Oke. Nah, dari sini kita dapat menentukan azimutnya yaitu 270 derajat. Oke. Oke. Jika gambarnya seperti ini, maka hasil koordinat B-nya adalah 91,4. Tapi jika kita putarnya itu ke kanan dan artinya B-nya itu sebelah kanan A, maka nantinya koordinat B itu adalah 108,6. Dan azimut AB-nya nanti 90 derajat. Oke, semoga paham. Selanjutnya kita akan mencari koordinat yang lainnya. Oke, koordinat yang lainnya saya akan contohkan satu saja agar mampu dimengerti nantinya ketika perhitungan dalam Excel. Kita cari koordinat C. Oke, dalam koordinat C di sini terlebih dahulu kita harus menghitung dari azimut BC. Oke, azimut BC adalah ini azimut B dan C. Oke, untuk menghitung azimut BC yang kita perlukan itu adalah azimut AB. Oke, azimut AB tadi sudah diketahui yaitu 270 derajat. Kemudian ditambah 180 dan kemudian dikurangi beta ABC. Oke. Kita masukkan. Sini jadi azimut AB-nya 270 derajat, kemudian ditambah 180 dikurangi beta ABC yaitu 156 derajat 58 menit, 58 detik. Oke, maka azimut BC-nya adalah 293 derajat 1 menit 2 detik. Oke, selanjutnya kita menentukan koordinat dari C. Koordinat X terlebih dahulu. Oke, untuk menghitung koordinat X, kita memerlukan XB, kemudian ditambah jarak B dan C, jarak antara B dan C yang sudah diketahui tentunya, dan terakhir dikali sinus azimut BC. Oke, tadi kita ulang lagi. XB-nya sudah diketahui yaitu 91,4. Kemudian jaraknya DBC 8,55. Kemudian dikali sinus azimut dari BC. Kayak yang ini. Oke. Kita masukkan dan hasilnya adalah 83,53. Begitu juga dengan yang Y, dalam menghitung Y, koordinat Y, maka YB-nya sudah diketahui yaitu 100, kemudian DBC-nya tetap 8,55 dikali kosinus ya. Di sini berbeda dengan yang X ya. X itu menggunakan sinus dan Y-nya itu menggunakan kosinus. Azimutnya tetap BC. Oke, hasilnya 103,34. Oke, selanjutnya kita memasuki ke Excel. Oke, ini adalah tampilan awal Excel dan kita akan gunakan untuk menghitung poligon tadi. Kita akan mengoreksi sudut-sudut yang masih salah dan kita menentukan koordinat titik yang barunya nanti. Oke, sebelum kita ke perhitungan, kita ubah dulu format cell yang ada di Excel ini. Oke, caranya cukup mudah. Itu kita blok ataupun kita menggunakan Ctrl A. Ya, sama aja ngeblok, tapi Ctrl A lebih luas dan lebih mudah. Oke, kita ini setelah diblok, dalam area ini kita klik kanan. Oke, kemudian pilih format cell. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sini cari custom. Oke. Nah, setelah custom ketemu, kemudian kita drag ke bawah. Kita cari tipenya yang seperti ini. Oke, tipenya seperti ini. Oke, kemudian kita klik OK. Ya, selesai. Kemudian selanjutnya kita menuliskan apa saja yang sudah kita dapat tadi ketika pembukaan. Oke,
Oke, di sini tadi sudah ketemu yaitu titik-titik koordinatnya ataupun poinnya. Kita di sini tulis poin saja. Kemudian tadi ditemu juga adanya azimut. Kita tulis di sini pre-azimut karena azimutnya masih memiliki kesalahan. Ya, kita tulis pre-azimut. Kita singkat saja, pre-azimut ataupun uncorrected azimut. Ya, itu tergantung enaknya kita aja. Kemudian kita juga mengetahui bahwa tadi itu sudah ada beta ataupun sudut dalamnya. Kita tulis di sini pre-angle. Oke, aja kita singkat. Oke, ini tadi sekali lagi ini boleh uncorrected azimut ataupun uncorrected angle. Ya. Oke. Selanjutnya kita menulis tadi yang sudah diketahui sudutnya titiknya yaitu ada A, kemudian B, terus ada C, D, E, F, A, kemudian terakhir B. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah benarkan. Selanjutnya kita menuliskan yang sudah diketahui. Tadi sebelumnya kita ini dulu aja gambarnya biar lebih jelas. Nah, oke. Di sini tadi kita sudah mengetahui bahwa azimut dari AB adalah 270 derajat. Oke, tulis saja di sini azimut 270 derajat. Untuk menuliskan derajat, menit, detik dengan format yang tadi, yaitu yang tadi sudah kita rubah format selnya. Kita nulisnya seperti ini. Itu yang pertama kita mau nulis 270 derajat ya. Kita tulis 270 dulu. Kemudian titik 2. Dia 00. Kemudian 00 lagi. Ke enter. Ininya ke bawah aja. Oke. Nah, di sini bentuknya sudah derajat, menit, detik. Terus kalau kita misalkan mau merubah yang detik ini menjadi hanya detik saja, tidak ada komanya, maka kita kembali lagi ke format cell tadi. Bisa kita kembali lagi, kita blok semua, kemudian klik kanan, kemudian pilih format cell, dan kemudian kita di sininya untuk 0,0 dan 0.00 kita hapus, dan kemudian tekan OK. Ya, maka kita akan berubah detiknya, tidak ada koma 00-nya. Oke. Terus tadi mengapa saya menyimpan ini di antara A dan B? Karena azimut itu antara A dan B. Jadi bacanya azimut A B adalah 270 derajat. Oke, azimut A B adalah 270 derajat. Kemudian kita tuliskan beta yang sudah diketahui. Oke, di sini ada beta 156 derajat 58 menit 58 detik. Jadi kita tulis di sini 156 titik 258 titik 258. Oke, enter. Sesuaikan dulu. Oke. Kemudian penulisannya itu sejajar dengan B, karena sini hanya B saja. Di sini betanya itu ada di B, hanya B saja ya. Kalau C berarti ini, D berarti ini, E ini. Jadi ini harus sejajar dengan B. Ya, gampang dalam membacanya. Oke, yang C-nya 140.2 24.257. Ini akan saya skip terlebih dahulu. Oke, baik, di sini sudah saya tulis semua. Saya akan warnai biar lebih menarik.
warnanya warna biru. Oke, sip. Nah, setelah kita menulis ini, kita jumlahkan. Tulis aja di mana ya? Di sini. Kita jumlahkan menggunakan sum. Pencet tab. Kita blok. Oke, ini pelajaran applikom sih. Harusnya udah bisa kita sum. Hasilnya gini. Oke. Di sini angelnya yaitu betanya itu totalnya 72 derajat 2 menit 12 detik. Oke, ketika kita menggunakan rumus n-2 dikali 180, seharusnya beta di sini totalnya adalah 720 derajat. Oke, saya tulis. Maka di sini kelebihan 0 derajat 2 menit 12 detik. Ya, ini berarti harus dikoreksi dengan cara mengurangkan kepada betanya di sini. Jadi setiap beta ini akan dikurangkan masing-masingnya nanti dari sini. Oke, untuk pembagiannya sendiri kita akan bagi rata, yaitu ini hasil kelebihannya ini akan kita bagi rata, kan kita kurangkan nanti hasilnya pada masing-masing. Oke, caranya itu mudah saja, kita tulis sama dengan tekan ini, kita dibagi, ini ada 6 koordinat, 6 titik, kita bagi 6 saja. Oke, kemudian enter. Saya belum kunci, mohon maaf, kita kunci dulu. Kita kunci harusnya gunakan F4 dan enter, dan kita drag ke bawah. Ini kita hapus ini kosong, kita hapus. Oke, kita warnai dulu biar lebih menarik. Oke, selanjutnya kita akan menghitung koreksi dari betanya, angelnya. Sebelumnya kita tulis dulu di sini correction atau core aja, core. Kemudian di sini kita tulis correction dari angle. Oke, kita cara mengoreksinya tadi karena ini positif, artinya ini kelebihan. Kita harus mengurangkan dari pre-angle ini dengan koreksinya, kita kurangkan. Caranya kita sama dengan ketik, kemudian kita klik ini, kurangkan dengan ini, enter. Dan selanjutnya kita drag saja ya, dan kita hapus dulu ininya. Oke, setelah dihapus, kita akan menghapus ini dulu, sepertinya sudah tidak terpakai. Kita hapus. Oke, setelah ini kita akan menghitung pre-azimutnya. Pre-azimut kita hitung menggunakan pre-angle. Kita menggunakan pre-angle aja. Oke, untuk menghitung azimut yang dibutuhkan yaitu azimut sebelumnya ditambah 180 kemudian dikurangi dengan beta. Oke, di sini betanya menggunakan yang ini dan sebelumnya ada 270. Kita menghitung azimut BC. Oke, kita tulis sama dengan dulu, sama dengan tadi azimut awal seperti ini, kemudian ditambahkan 180. Oke, sebelumnya mendingan kita tulis dulu di sini 180 agar nanti tinggal kita klik aja di sini dan waktunya lebih efisien. Tulis 180. Jangan lupa formatnya. Nah, kemudian kita tulis tadi, ulang lagi 200 kemudian azimut awal ditambah 180,
kemudian dikurangi dengan beta. Enter. Enter. Oke. Kita tulis juga sama dengan ini, dengan yang atasnya. Azimut awal ditambah 180 dikurangi dengan beta. Betanya yang ini ya sama dengan, kemudian kita hitung sama bawahnya, sama dengan azimut awal ditambah 180 kemudian dikurangi dengan beta sama dengan 400 derajat. Wah, ini kelebihan, maka kita harus kurangi 360 derajat. Tulis di sini 360 derajat. Biar nanti kalau misalkan ada lagi, kita tinggal klik ini ya, nggak usah kita. Oke, kita kurangkan ini dengan 360 derajat. Oke, selanjutnya kita itu lagi azimut EF, berarti azimut DE ditambah dengan 180 kemudian dikurangi dengan beta dengan 97. Kemudian di sini kita tulis sama dengan lagi, kita azimut awalnya berarti azimut EF kemudian ditambah 180 dikurangi dengan beta. Oke, dan yang terakhir ini untuk pengecekan, kita tulis seperti tadi caranya. Di azimut ini tambah 180 dikurangi dengan oke. Setelah diketahui dari azimut AB yang akhir ini bahwa azimut yang akhir dengan yang awal itu berbeda, yang seharusnya 270 ini sudah pasti benar, oke, dan yang akhirnya adalah 269 dan ini salah. Kenapa salah? Karena di sini terdapat kesalahan dalam sudut betanya, maka sudut azimutnya juga salah. Oke, dalam hal ini kita akan mengoreksi juga azimutnya, yaitu dengan cara sebagai berikut. Kembali lagi ke PowerPoint. Oke, kali ini kita akan koreksi azimut. Oke, untuk mengoreksi azimut ini caranya sedikit berbeda dengan koreksi beta yang tadi. Untuk koreksi beta itu tidak mempengaruhi beta yang lainnya. Dalam artian untuk setiap koreksinya itu dibagi rata. Oke, sedangkan untuk azimut ini sedikit berbeda. Yaitu ketika ada salah satu dari azimutnya itu terjadi kesalahan, maka akan bertambah pada sudut azimut yang lainnya. Oke, ini itu konsep dasarnya. Kemudian kita langsung aja ke rumusnya. Kita lihatnya contohnya tadi ada rumus azimut BC. Oke, azimut BC itu sama dengan azimut AB ditambah 180 dikurangi beta ABC. Oke, di sini tadi diketahui bahwa di beta ABC itu terjadi kesalahan. Oke, jadi di sini di azimut BC terjadi satu kesalahan. Oke, ingat-ingat terjadi satu kesalahan. Kemudian kita lanjut ke ke azimut CD. Oke, azimut CD rumusnya itu azimut BC ditambah 180 dikurangi beta BCD. Oke, azimut BC di sini kita ganti dengan azimut AB yang ini ya, azimut AB ditambah 180 dikurangi beta ABC. Kalau boleh? Tentu boleh karena sama dengan ya, kita sama dengan karena kita rubah ini. Jadi dampaknya yaitu beta ABC dan beta BCD
ada dalam azimut CD. Sehingga dalam azimut CD terjadi dua kesalahan. Oke, dari dari beta ABC dan beta BCD. Oke, beta ABC itu dari sini ya. Oke, dari azimut BC ini rumusnya. Kemudian dari satu lagi dari beta BCD itu dari azimut CD sendiri. Oke. Kemudian lanjut dulu ke yang ketiga. Ini bagaimana? Oke, dalam yang ketiga misalkan azimut DE sama dengan azimut CD. Azimut CD ditambah 180 dikurangi beta CDE. Oke, ini sama dengan tadi. Azimut CD-nya kita ganti dengan ini. Oke. Azimut CD-nya kita ganti dengan ini. Enggak, ini pindah ke sini. Maka dampaknya betanya ada 3, yaitu beta ABC, beta BCD, dan beta ini mohon maaf, ini ada kesalahan, harusnya beta CDE. Oke, jadi betanya ada 3. Oke, jadi harus ketika koreksi nanti maka harus ditambahkan kesalahan-kesalahannya ini. Oke, makanya ini akan berdampak setiap koreksi azimut itu berbeda-beda, tidak dibagi rata. Oke, itu berbedanya dengan beta dengan sudut beta tadi. Azimut dan beta itu berbeda. Oke. Dari penjelasan barusan maka kita dapat simpulkan bahwa untuk azimut itu berlaku kumulatif koreksi. Kita tulis di sini. Kumulatif, CU aja, singkat, kumulatif koreksi. Oke, kita mulai dari awal. Kumulatif koreksinya tadi di sini 270 ini tidak memiliki kesalahan karena ini adalah titik awalnya. Ini sudah pasti benar. 270 derajat. Oke, yang tadi kemudian azimut BC mempunyai kesalahan dari beta ini, yaitu senilai 22 detik. Ya, maka di sini harus dikoreksi, yaitu selama 22 detik. Oke, ini hanya sekali kesalahannya. Kemudian juga selanjutnya di sini azimut CD. Azimut CD itu mempunyai 2 beta, yaitu beta ABC dan kemudian beta BCD, maka di sini harus ditambahkan. Oke, caranya seperti ini, sama dengan dan ini ditambahkan. Oke, itu juga ke bawahnya. Ini kurang mohon maaf. Itu juga ke bawahnya, ini juga sama. Tulis sama dulu. Ini 3 kali kesalahannya. Kemudian bawahnya 4 kali. Dan bawahnya lagi 5 kali. Ini 5 kali. Terakhir ini harusnya totalnya sama dengan ini. Dan ternyata sama totalnya yang ini dengan yang ini. Oke. Kemudian kumulatif koreksi ini kita tambahkan pada azimut. Oke. Kita tadi penempatan dalam kumulatif koreksi ini sejajar. Karena ini untuk azimut, maka kita harus sejajar dengan azimut juga. Oke, sejajar dengan azimut agar gampang nantinya dimengertinya. Tadi kita mau koreksi dari azimut, koreksi azimut. Oke, untuk mengoreksi azimut yang ini tetap 270 derajat tetap. Kemudian yang ini, oke, sebelum mengoreksi kita lihat dulu di akhir ini lebih kecil atau lebih besar dari ini, dari 270.
ternyata ini lebih kecil, maka kurang ya, dan harus ditambah. Oke, ditambah dengan ini. Oke, rumusnya kita tinggal tulis saja, sama dengan tadi ditambah ya, ini ditambah dengan kumulatif koreksinya, sama dengan enter. Oke, tadi alasan ditambah karena di sini tuh kekurangan ya, kekurangan sudut yang seharusnya 270, tapi di sini hanya 269 derajat, 57 menit 48 detik. Maka kita harus tambahkan dengan koreksi ini, kumulatif koreksinya. Oke, selanjutnya kita drag saja agar cepat. Kita drag sampai sini dan harusnya di sini 270. Oke, nah sekarang sudah sama. Di sini 270 dan di sini 270. Oke, saya benarkan dulu agar rapih. Pause. Selanjutnya kita akan mencari uncorrected X dan uncorrected Y. Oke, kita tulis dulu, kita lewat satu, kemudian kita tulis uncorrected X dan uncorrected Y. Oke, tadi sudah diketahui bahwa koordinat awal dari A sudah ditentukan, yaitu 100, oh iya, di sini kita rubah dulu kolom yang akan digunakan untuk menggunakan angka desimal. Kita rubah dulu hanya seperti tadi, yaitu format cell, kemudian pindah ke number, dan oke, kan berubah jadi 100,100. Oke, ini penempatan 100,100-nya itu sejajar dengan A karena ini adalah koordinat dari A. Oke, lanjut. Tadi untuk mengetahui suatu koordinat, maka rumusnya yaitu misal koordinat XB, maka rumusnya XA ditambah jarak dari AB dan dikali sinus azimut AB. Oke, di sini XA-nya sudah diketahui, kemudian jaraknya itu sudah diketahui juga, kemudian azimutnya ini sudah diketahui. Tetapi permasalahannya di sini, Excel itu tidak bisa membaca azimutnya jika bentuknya seperti ini. Maka kita harus rubah dulu bentuknya menjadi bentuk yang desimal. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita kalikan correction azimut ini dengan 24, yaitu seperti ini. Sama dengan ini dikali dengan 24. Dan oke. Maka berubah jadi 270. Lalu kita drag saja ke bawah. Oke. Kita berubah semua. Kita hapus dulu. Oke. Sudah seperti ini. Kemudian kita tuliskan di atasnya azimut desimal. Oke. Azimut desimal. Selanjutnya sepertinya ada yang kurang, jadi kita insert saja. Saya di sini kita belum menuliskan jaraknya ya. Kita tulis dulu di sini distance, dan saya akan masukkan jaraknya di sini. Saya akan skip saja karena terlalu lama mungkin waktunya. Baik, ini sudah. Penempatannya ini di antara A dan B, karena ini jarak itu antara A dan B, maka ini dia penempatannya di tengah-tengahnya. Oke, penempatan di sini juga penting sih, perlu diperhatikan juga maksudnya, karena ini mencerminkan dari maksud kenapa ditempatkan di sini. Oke, selanjutnya kita akan menghitung X ya.
Oke, ini sudah ada semuanya komponennya, tinggal kita hitung saja. Oke, kita tulis sama dengan, kemudian yang awal tadi adalah koordinat sebelumnya, itu ini, kemudian tambah dengan jaraknya menggunakan antara AB, kemudian dikali namanya ini sinus kita ketik dulu sin, oke, kemudian kita tulis lagi radian. Oke, kita menggunakan yang ini, kita pencet tutup dulu 2 kali dan enter. Oke, kalau misalkan yang Y, untuk yang Y berarti sama dengan, kemudian sudutnya yang ini, kemudian ditambah dengan jaraknya sama, kemudian dikali dengan sin cos radian, dan yang ini sama, tutup, enter. Oke, ini bisa di drag ke bawah, lebih cepat di drag aja, kita drag sampai sini. Oke, kita hapus dulu ininya. Oke, di sini seharusnya untuk AB, di sini seharusnya untuk koordinat A adalah 100,100, tapi di sini adalah 100,34 dan 100,19. Harusnya adalah sama dengan ini. Maka di sini terjadi error. Itu error di X sebesar 0,34 dan error di Y besar 0,19. Oke, di sini ya. Jadi kita di sini itu belum sama dengan yang ini, maka di sini terjadi error kelebihan sebesar 0,34 dan 0,19. Maka ini ya, koordinat yang ini, yang salah ini harus kita kurangkan karena di sini kelebihan, maka kita harus kurangkan. Oke, sebelum kita kurangkan, kita cari dulu linear of closure-nya atau linear closure of error, linear closure of error, LCOE. Itu rumusnya sama dengan rumus Pythagoras. Itu kita tulis aja di sini. Akar di Excel kita menuliskan SQRT. Nah, ini tinggal pencet tab. Kemudian kita hitung ini kita di pangkatnya seperti ini ya, lambang pangkat. Kemudian kita pangkatnya berapa? Kita pangkat 2. Oke, kemudian ditambah yang ini, yang error Y, kemudian dipangkatkan 2 juga, tutup dan enter. Maka linear closure of error-nya 0,39. Oke, saya akan rapikan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita di sini akan menghitung koreksi dari X dan koreksi dari, kita tulis di sini koreksi X dan koreksi Y. Oke, sebelumnya kita totalkan dulu jaraknya kita totalkan jaraknya. Untuk menghitung koreksi X dan koreksi Y, kita menggunakan rumusnya yaitu distance dibagi dengan total distance dikali dengan total error yang ini ya. Jadi seperti ini, langsung aja tulis sama dengan distance, jarak, dibagi dengan total jarak, kita kunci, kemudian dikali dengan error X ini, maka sama dengan
0,04. Kemudian yang Y juga sama, hampir mirip, sama dengan kita tulis langsung distance dibagi dengan total jarak, kita kunci, kemudian dikali dengan yang errornya. Kalau misalkan X pakai yang X, atau yang Y menggunakan yang Y. Oke, kita kunci lagi sama dengan. Selanjutnya kita drag aja biar cepat. Nah, oke. Ini kita hapus dulu. Oke. Untuk mengoreksi X dan mengoreksi Y, di kita konsepnya kita sama dengan seperti koreksi azimut ini. Kita harus mengkumulatifkan dari koreksinya. Kenapa? Karena setiap dari X dan Y yang berubah, salah satu yang berubah, misalkan di awalnya berubah, maka ini akan berpengaruh pada X dan Y yang lainnya, sehingga perlu dikoreksi juga. Oke, kan ini harus harus dikumulatif gitu, ditambah-tambah lagi. Oke, sini kita tulis dulu kumulatif koreksi dari X, kemudian kumulatif koreksi Y. Kumulatif koreksi dari Y. Oke. Di sini sama dengan ini hanya ada satu ya, hanya yang ini aja berarti sama dengan. Nah, untuk yang kedua berarti ada dua salahnya, yaitu yang ini yang di AB, yang di A, kemudian yang di B ya di sini. Dan kita bisa lupa sum. Oke. Selanjutnya kita totalkan lagi kesalahan. Kemudian yang ini seperti 4 sampai sini. Kemudian yang satunya juga sama lagi sampai sini. Yang terakhir sampai sini. Maka kumulatifnya akan sama dengan error ini Jadi udah. Nah, oke. Selanjutnya yang ini ya. Untuk yang Y kita sama dengan yang Y, maka ini cuma sama dengan ini. Yang ini sama dengan ini. Total dari dua ini. Kemudian yang ini terus sampai bawah. Lakukan hal yang sama. Dan ini harusnya sama dengan ini ya. Dan oke. Guys, ini belum di total. Oke, sama dengan 19. Ya udah sama ya. Ini sudah sama. Oke, selanjutnya kita tinggal karena ini kelebihan, maka kita mengurangkan. Oke, ini kan kelebihan 0,34, 0,19. Maka kita harus mengurangkannya. Oke, kita tinggal kurangkan saja di sini. Ketika hasil dikurangkannya nanti akan menjadi fix dari X dan fix dari Y. Oke, ini cara mengurangkannya tinggal uncorrected X nanti dikurangi dengan cumulative correction X. Oke, dulu di yang ini uncorrected X yang belum dikoreksi dikurangi dengan cumulative correction X sama dengan untuk yang Y juga sama, kita uncorrected Y kemudian dikurangi dengan cumulative correction yang Y ini. Dengan di sini. Untuk yang awal di sini karena di
ini sudah benar, maka tidak ada koreksi. Kita tulis 100, kita tulis 100 juga. Oke, selanjutnya sepertinya ini bisa di drag. Bisa drag aja. Coba kita drag. Maka oke, sini sudah fix jadi 100. Oke. Maka ini jadi 100. Oke. Ini saya akan beres-beres terlebih dahulu biar indah. Oke, di sini sudah beres. Saya sudah beres-beres. Kita cek-cek lagi apa saja tadi yang kita udah kerjakan. Di sini tadi kita mengoreksi. Yang pertama adalah kita mengoreksi dari betanya. Oke, ini adalah koreksi betanya. Ditotalkan seharusnya 320 ini. Coba totalkan. Nah, hasilnya 120. Oke, sudah sama ya. Ini dengan ini sudah sama. Kemudian setelah mengoreksi beta tadi ini, kita mengoreksi dari azimutnya. Kita mencari azimut terlebih dahulu menggunakan beta yang sebelum dikoreksi. Kemudian dihasilkan bahwa hasil di akhirnya itu kita adanya kesalahan. Itu kurang. Oke, kurang. Sehingga kita perlu dikoreksi juga yang azimutnya. Untuk azimut tadi dikumulatifkan. Oke, menggunakan kumulatif ditambah-tambahkan yang ini yang ini sama dengan ini, kemudian yang ini tambah ini, yang ketiga berarti ada 3 kali koreksi, yang keempat berarti ada 4 kali koreksi, yang kelima berarti ada 5, yang keenam ada 6. Oke, setelah itu kita merubah koreksi azimut ini yang bentuknya yang bentuknya derajat ini kita kalikan dengan 24, maka hasilnya akan menjadi desimal. Oke, dari bentuk yang derajat menit detik kita kalikan 24, maka hasilnya akan menjadi desimal. Oke, setelah itu kita menghitung koordinat yang sebelum dikoreksi. Oke, rumusnya yang tadi, rumusnya x sebelum, kemudian ditambah jarak, kemudian dikali sin, atau kalau y dikali cos ya. Kemudian azimut. Oke, kita menghitung itu. Kemudian di sini juga ada kesalahan karena yang seharusnya 100 tetapi hasilnya malah 134 dan 119, maka error di x itu 0,34 dan error di y 0,19. Oke, kita melakukan koreksinya setiap dari x dan y ini berbeda-beda. Misalkan di sini tergantung dengan jarak ya, tergantung dengan jarak. Misalkan di sini ya, sini jaraknya adalah jarak yang terpanjang itu yang ini, jarak terpanjang itu yang ini, maka nanti koreksi paling banyak itu juga yang ini. Oke, ini dari jarak f ke a. Oke, jarak f ke a, maka koreksi paling banyak juga di f ke a. Oke, yang y juga sama, dari antara ini yang paling banyak adalah yang ini koreksinya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian ini tuh setelah ini pembagiannya itu berbeda-beda, nah kemudian kita kumulatifkan seperti tadi mengoreksi azimut. Kita korektifkan, maka di sini dari satu ini, kemudian yang keduanya dari 2 ini ditambahkan, kemudian yang ketiganya berarti ada 3 yang ditambahkan, kemudian dari yang keempatnya ada 4 ini yang ditambahkan, kemudian yang limanya ini yang 5. Sama dengan y juga, kita menggunakan kumulatif juga. Setelah kumulatif ini didapatkan, maka kita dapat menghitung koordinat x dan y setelah dikoreksi. Tadi karena
kita kelebihan, kelebihan yang harusnya 100 malah 100,34, maka kita kurangkan koordinat yang uncorrected ini dengan kumulatif koreksinya, maka dihasilkanlah ini x, fix x dan fix y nya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran ataupun ilmu tambahan. Kali ini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.